Halo, kami dari kelompok SMA Negeri 3 Kupang. Kami mewawancarai salah satu guru, yaitu guru mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 3 Kupang. Berikut hasil wawancara kami bersama Ibu Elis Gela. Ini salah satu tugas di mata kuliah perancangan kurikulum terkait dengan pembelajaran UBD, Understanding by Design. Jadi ada beberapa pertanyaan di sini terkait dengan pembelajaran di kelas. Jadi ini mungkin di salah satu topik di materinya Ibu, mungkin pertanyaan yang pertama Ibu, tujuan pembelajaran yang Ibu buat. Sendiri para beta dari Iya. sini ada Iya. Salah satu topik misalnya saya akan mengajar tentang topik permasalahan sosial. Ya. Tujuan pembelajaran supaya mood langsung tulis. Kami pakai rekam sedang kami jadikan podcast ini. Jadi materinya permasalahan sosial. Tujuan pembelajarannya supaya siswa dapat memahami berbagai macam permasalahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Kita tahu kan banyak masalah-masalah sosial yang ada di dalam masyarakat karena saya basicnya sosiologi, mengajar sosiologi. Jadi berkaitan dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut Ibu, bagaimana posisi atau kemampuan peserta didik yang dilihat dari tujuan pembelajaran tadi? Ya, kalau dilihat dari tujuan pembelajaran tadi, biasanya kan ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran, kita berikan stimulus, kita kasih pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan masalah yang ada. Biasanya respon mereka anak-anak sekarang kan mereka tahu, mereka banyak tidak saja mereka membaca, tapi mereka banyak melihat. Ya, kita biasanya meresponnya dengan baik berkaitan dengan topik yang diberikan saat itu. Walaupun materinya itu kita hanya baru memberikan gambaran secara umum. Terus kenapa Ibu harus buat tujuan pembelajaran itu seperti itu? Supaya di akhir kegiatan pembelajaran itu kita bisa tahu sejauh mana anak-anak itu memahami berkaitan dengan masalah tersebut yang ada di dalam masyarakat. Terus kriteria yang dinilainya itu seperti apa Ibu? Kriteria untuk mereka paham. Biasanya kan kita buat penilaian, ya buat penilaian itu baik penilaian secara kognitif maupun secara keterampilan. Kalau kognitif itu kan berkaitan dengan pengetahuan yang kita berikan, sedangkan keterampilan itu biasanya kita minta mereka buat artikel berkaitan dengan masalah sosial yang mereka lihat di dalam masyarakat. Biasanya kan kegiatan pembelajaran itu kita untuk kurikulum mereka itu kan secara diferensiasi. Jadi dari satu topik itu kita berikan kepada siswa itu beragam masalah. Kita bagi sesuai dengan kriteria pengelompokan siswa tersebut. Ya, jadi kita kelompokkan. Biasanya kalau di sini kita tidak bisa memberikan misalnya yang mampu sendiri. Nanti kalau kita buat begitu nanti yang lemah ini mereka akhirnya tidak bisa apa-apa. Jadi kita kasih membagi secara berimbang. Misalnya dalam satu kelompok mungkin ada dua orang yang dia lebih dan yang lain itu ada yang sedang, ada yang seperti itu. Terus Ibu, bagaimana cara mengunggah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar mereka untuk melakukan unjuk kerja? Iya, biasanya kan kita bagi dalam kelompok. Jadi di dalam setiap kelompok itu biasanya kita berikan semua itu harus aktif. Jadi supaya mereka aktif itu sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, sebelum kita mulai kegiatan di dalam kelompok, kita berikan kepada mereka untuk membagi peran. Jadi misalnya dalam satu kelompok 6 orang, si A, si B, mereka harus buat dalam satu catatan untuk kasih ke guru peran apa, sehingga dengan peran tersebut kita sebagai guru saat mereka sementara kerja kita bisa kontrol. Oh, si A dia kerja tidak sesuai dengan perannya dia, si B kerja tidak sesuai dengan perannya dia. Jadi semua mereka berperan aktif, jadi tidak ada yang duduk diam. Iya, seperti itu. Tadi sudah sama. Terus bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan juga keingintahuan siswanya terhadap materi tersebut. Ya, biasanya kan kita berikan materi tersebut tidak secara monoton, kita bervariasi. Bisa juga kita tayangkan dulu. Misalnya stimulusnya kita tayangkan masalah sosial.
masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Ya, setelah mereka melihat, kita minta mereka memberikan pendapat berkaitan dengan apa yang tadi mereka lihat. Ya. Jadi dengan sendirinya kita berusaha untuk mereka terlibat aktif ya, dengan berbagai macam metode yang kita gunakan ini menumbuhkan rasa mereka senang, mereka jadi tidak selalu kita pakai mau masa tidak ya, seperti itu. Kemudian peluang macam apa yang bisa menopang minat belajarnya peserta didik itu, terutama kayak mereka rasa sulit, kayak pelajaran ini terasa sulit, terus peluangnya seperti apa yang Ibu berikan kepada dia? Misalnya biasanya kalau untuk mata pelajaran sosiologi itu kan dia berkaitan dengan masalah-masalah sosial. Jadi mungkin biasanya kalau mereka rasa sulit terlalu sih tidak. Ya, sulit terlalu sih tidak. Biasanya mungkin hanya kekurangan referensi, kekurangan bahan-bahan, tapi biasanya solusinya itu kita selalu memberikan mereka untuk mencari berbagai macam bahan alternatif ya. Misalnya tidak saja hanya baca di buku, selain buku-buku referensi kita juga kasih misalnya link-link yang berkaitan dengan materi pembelajaran itu sendiri. Kemudian adakah hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan risiko, rendahnya imajinasi, dan juga kurangnya keberanian siswa untuk mempertanyakan? Ya, ada. Biasanya kadang ada seperti itu. Kadang anak-anak itu mungkin mereka sudah punya konsep, tetapi untuk bertanya itu takut. Iya, biasanya ada takut jangan sampai salah. Tapi biasanya kita selalu memberikan satu motivasi. Ketika mereka bertanya, walaupun pertanyaan itu hanya serempet sedikit, tapi kita tidak pernah langsung mencas mereka. Kita sebagai guru selalu memberikan motivasi bahwa itu kamu bisa, kamu pikirkan lagi sedikit, seperti ini. Kita mengarahkan untuk supaya mereka bisa berpikir ke tujuan yang pertanyaan tadi, supaya kita bisa menjawab seperti itu. Kadang-kala kan banyak anak seperti itu. Tapi di sisi lain juga ada anak yang dengan zaman sekarang ini kita tahu ada yang memang malas tahu juga. Tapi biasanya di dalam kelas seperti itu kita selalu berusaha untuk memotivasi bahwa yang mau mencari masa depan itu adalah kalian. Jadi selalu dengan satu motivasi dengan sendiri ada tumbuh rasa kesadaran di dalam diri mereka dan mereka mau belajar. Terus bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan juga pertanyaan penting? Jadi biasanya ketika kita memberikan materi berkaitan dengan topik tadi, kita akan berusaha supaya mereka bisa berusaha untuk menggali sedalam-dalamnya berkaitan dengan permasalahan tersebut, sehingga kita bisa tahu bahwa ternyata mereka juga bisa mengeksplorasi kemampuan yang mereka miliki untuk bisa mengkaji persoalan atau masalah yang ada di dalam masyarakat. Jadi dengan satu motivasi dari kita, jadi kita seperti tadi yang saya katakan bahwa ketika mereka berusaha untuk mencoba, kita jangan langsung tapi kita berusaha untuk memberikan semangat supaya dengan sendirinya mereka bisa saya dihargai, dan dengan sendirinya dia akan berusaha untuk selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dari pertanyaan mereka itu merupakan satu ide, satu apa yang mungkin bisa menjadi satu tambahan dalam kegiatan pembelajaran itu sendiri. Ibu, kegiatan belajar apa untuk menampilkan kemampuan puncak siswa tadi? Misalnya ada pekerjaan rumah atau pengalaman di luar kelas gitu. Biasanya kegiatan puncak itu kalau sekarang kan dia berbasis project, kegiatan berbasis project. Setelah misalnya dalam satu topik itu kita kasih beberapa kali pertemuan dengan project yang sudah kita buat jadwal projectnya itu. Ya, biasanya puncaknya itu di akhirnya itu mereka akan menampilkan project mereka di saat mereka presentasi. Jadi di situ kita akan lihat bahwa kemampuan mereka kita bisa lihat dari hasil. Misalnya yang dibuat poster, misalnya hasil akhirnya dibuat posternya kemampuan dia di dalam poster itu apa saja yang dia buat. Misalnya dia buat artikel, misalnya dia menganalisis artikel, dari artikel yang dia berikan itu apa hasil yang dia buat. Kemudian bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang
topik tadi? Iya. Biasanya kita kasih refleksi, ya, setelah kegiatan pembelajaran kita kasih refleksi. Ya, jadi di saat refleksi itu kita merefresh kembali, menanyakan kembali berkaitan dengan apa yang sudah dipelajari tadi. Topik tadi sejauh mana pemahaman mereka berkaitan dengan topik atau masalah yang sudah kita berikan tadi. Ya. Baik. Kemudian bagaimana produk yang dapat ditunjukkan oleh peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian? Iya, biasanya begitu. Biasanya di saat mereka presentasi kan ada penilaian. Iya, penilaian. Biasanya kita di saat presentasi itu kita ada buat format penilaian. Format penilaian itu bagaimana kekompakan mereka dalam kelompok, bagaimana mereka berkreasi, bagaimana mereka bernalar kritis. Itu ada poin-poin, rubrik penilaian. Jadi dari poin-poin itu kita bisa memberikan evaluasi. Kekurangannya di mana. Jadi kita bisa supaya dalam kegiatan pembelajaran berikut kita beri dengan topik berikut mereka sudah bisa lebih baik lagi seperti itu. Bagaimana mendorong peserta didik untuk merenungkan kembali pembelajaran dan kinerja mereka? Iya, biasanya kan di setiap akhir kegiatan pembelajaran kita memberikan motivasi. Iya, selalu memberikan motivasi untuk bahwa dengan kegiatan pembelajaran ini kita kaitkan dengan mungkin manfaat di kemudian hari. Iya, dengan belajar topik ini, ketika kalian berada di dalam masyarakat, kalian bisa mendapatkan satu manfaat yang sangat besar berkaitan dengan apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan juga penyesuaian diri? Penilaian diri, biasanya penilaian diri itu kita untuk siswa biasanya bisa kita lakukan penilaian diri antara sesama teman, bisa juga penilaian diri dari guru terhadap mereka. Jadi untuk sesama teman biasanya mereka bisa melakukan penilaian secara ini, tetapi kita buat dalam bentuk kelompok, kita buat seperti angket penilaian. Di situ kita tidak memberikan nama karena biasanya anak-anak itu sangat sensitif ya terhadap penilaian diri. Jadi mereka saling menilai antara mereka. Sedangkan untuk guru biasanya memberikan penilaian diri biasanya per individu. Tetapi hal-hal umum biasanya disampaikan secara umum, tetapi yang sensitif biasanya disampaikan secara pribadi. Kemudian Ibu, bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi dirinya sendiri dan juga apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan? Biasanya setelah kita melakukan evaluasi, tentu kita lihat ada kekurangan, ada kelebihan. Jadi dari hasil evaluasi itu biasanya kita kalau di kegiatan pembelajaran biasanya kita sampaikan secara umum ya, dari poin-poin mana yang kita lihat bahwa ini menjadikan ini merupakan sesuatu yang bersifat umum, ya kita sampaikan secara umum. Tetapi yang misalnya menjurus kepada kepribadian itu baru disampaikan secara umum. Berkaitan dengan kemampuan mungkin, sikap mungkin. Selanjutnya Ibu, bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya dan juga minat peserta didik tadi, tapi tetap mengarah pada tujuan pembelajaran. Biasanya kalau kami untuk mata pelajaran sosiologi itu kami buat asesmen kognitif sebelum kegiatan pembelajaran, sebelum masuk awal. Nanti kita melihat memang minat belajar anak. Kita buat seperti kuesioner, format, jadi mereka isi. Jadi dari itu kita bisa menganalisis. Sebelumnya itu kita bisa menganalisis kemampuan siswa, dia punya minatnya di mana. Jadi di dalam kegiatan pembelajaran kita sudah tahu kalau kita masuk kelas ini, anak ini tipe anaknya seperti apa. Punya gaya belajar seperti apa. Kemudian bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan di luar kendali? Itu biasa sering
tadi gimana saya lupa. Menyesuaikan rencana pembelajaran Pembelajaran, Bu, apabila ada perubahan. Iya, ada perubahan. Iya, misalnya, ya biasa di dalam perjalanan pasti ada perubahan. Kadang-kala target kita harus sesuai dengan ini apa prota atau promes yang sudah ditentukan, tapi kadang-kala meleset. Jadi di situ kita berusaha untuk menyesuaikan. Misalnya topik yang ini yang yang seharusnya diselesaikan minggu ini, tapi tidak bisa selesai. Ya. Jadi biasanya kita akan berusaha sebagai guru, kita akan melakukan satu trik. Mungkin kita akan menggabungkan dua topik tersebut, tetapi dengan tidak mengurangi esensi daripada kegiatan pembelajaran itu sendiri. Karena kalau kita tidak mau anak itu dirugikan. Karena satu misalnya kita targetnya 2 KD atau 2 CP kurikulum merdeka sekarang 2 CP, dan 2 CP itu harus diselesaikan pada saat itu. Misalnya memang sih untuk kurikulum merdeka dia tidak harus CP itu harus selesai, tetapi dia lebih berfokus kepada pemahaman anak. Tapi kalau kita di sini ini kan misalnya kelasnya kan banyak. Misalnya saya punya kelas misalnya paralel toh, di antara kelas paralel itu misalnya ada 2 guru. Takutnya nanti kita berbeda. Ya, jadi misalnya ketika evaluasi akhir kita harus mencari tahu nanti kira-kira kita harus sampainya di mana. Kan tidak mungkin karena saat kita mau evaluasi biasanya kan ini soalnya itu kan harus biasanya sama kalau kita di sini sama. Jadi kita harus menyesuaikan antara guru satu dengan guru yang lain. Sehingga di sini kita lihat kalau kita punya targetnya seperti itu berarti kita berusaha untuk menyelesaikan. Harus selesai target sesuai dengan perencanaan yang sudah kita buat. Kemudian Ibu, bagi pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan juga memperdalam pemahaman peserta didik? Iya, pengalaman belajar. Ya, biasanya kalau anak-anak itu mereka lebih suka kepada yang hal-hal yang aktual. Ya, ketika kegiatan pembelajaran kita kaitkan dengan apa yang aktual, yang ada, yang lagi tren-tren saat ini. Itu yang membuat mereka itu lebih semangat, lebih tertarik. Ya. Jadi tidak saja kita berpatokan kan materi-materi itu kan kita bisa kaitkan dengan materi-materi yang aktual. Ya. Jadi dengan sendirinya mereka lebih semangat belajar. Kemudian bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman dalam pembelajaran? Dalam pembelajaran, ya. Biasanya di dalam kegiatan pembelajaran kadang-kala anak-anak, terutama ketika kita melakukan diskusi, kadang-kala ada yang berbeda pendapat. Tetapi di situ kan kita sebelum kita mulai kegiatan kan sudah ada kesepakatan kelas. Ya. Jadi kita patokan kesepakatan kelas, dengan sendirinya mereka akan mengikuti aturan yang kita sudah buat. Karena kesepakatan ini kan dibuat bukan guru yang buat, tetapi hasil kerjasama antara guru dengan siswa. Jadi berpatokan kepada kesepakatan yang sudah dibuat, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Terus yang ini pertanyaan terakhir, bagaimana mengatur dan juga mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan juga efektivitas dari siswa? Mengurutkan. Iya, jadi biasanya kalau kita biasakan berpatokan kepada urutan yang sudah biasa, ya. Yang sudah biasa kita lakukan. Dan selama ini biasanya kita begitu. Kita mulai dengan kegiatan awal kegiatan inti, kegiatan penutup seperti itu. Jadi setiap dalam kegiatan pembelajaran pasti patokannya kita ikuti alurnya seperti itu. Jadi dengan sendirinya itu sudah menjadi satu kebiasaan. Jadi dengan sendirinya runutan itu sudah dilaksanakan seperti biasa. Ya. Itu saja Ibu. Terima kasih banyak. Sudah meluangkan waktu.